Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Hasmi dengan NIM 19040100015 dari Prodi Ekonomi Syariah 5E. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa rangkuman materi terkait dengan pengantar manajemen proyek, pengantar analisis investasi, peramalan dan perencanaan agregat, pemilihan lokasi, dan desain produk dan jasa dan kapasitas produksi. Nah, oke, baik, langsung saja materi pertama yaitu pengantar manajemen proyek. Proyek adalah rangkaian usaha dalam jangka waktu tertentu yang bertujuan untuk menghasilkan sebuah produk atau jasa unik tertentu. Dilaksanakan oleh manusia dengan memanfaatkan berbagai sumber daya melalui proses perencanaan, eksekusi, dan kontrol. Nah, adapun contoh proyek yang pertama yaitu membuat desain baru kendaraan di zaman sekarang. Nah, yang kedua membuat produk yang lebih baru. Yang ketiga, membangun sebuah gedung atau fasilitas sebuah lingkungan. Dan yang terakhir yaitu membuat perubahan dalam struktur organisasi. Nah, proyek sendiri memiliki jangka waktu tertentu, yang berarti bahwa rangkaian aktivitas tersebut memiliki titik mulai dan titik selesai yang pasti atau yang sudah ditargetkan. Nah, proyek itu sendiri bersifat unik, yang berarti bahwa tidak ada proyek yang menghasilkan produk atau jasa yang identik. Nah, manajemen proyek itu penerapan pengetahuan, kompetensi, keahlian, peralatan, dan metodologi dan teknis dalam pengelolaan sebuah proyek sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan harapan berbagai pihak yang berkepentingan atau stakeholder dari proyek tersebut. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu pengantar analisis investasi. Nah, analisis investasi merupakan proses pemecah topik atau substansial yang kompleks, yang menjadi bagian-bagian yang lebih kecil untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Sedangkan investasi adalah aktivitas menempatkan modal baik berupa uang atau aset yang berharga lainnya ke dalam suatu benda, lembaga, atau suatu pihak dengan harapan pemodal atau investor kelak akan mendapatkan keuntungan setelah kurun waktu tertentu. Nah, analisis investasi merupakan istilah luas untuk berbagai metode evaluasi investasi, sektor industri, dan tren ekonomi. Ini dapat mencakup memetakan pengembalian masa lalu untuk memprediksi kinerja masa depan, memilih jenis investasi yang paling sesuai dengan kebutuhan investor, atau mengevaluasi sekuritas individu seperti saham dan obligasi untuk menentukan resiko potensi hasil atau pergerakan harga. Adapun jenis-jenis analisis investasi, meskipun ada banyak cara untuk menganalisis sekuritas, sektor, dan pasar, analisis investasi dapat dibagi menjadi beberapa pendekatan dasar. Yang pertama yaitu top down dengan bottom up. Dalam pengambilan keputusan investasi, investor dapat menggunakan pendekatan analisis investasi bottom up atau top down. Analisis investasi bottom up memerlukan analisis saham individu untuk mengetahui manfaatnya seperti penilaian, kompetensi manajemen, kekuatan penetapan harga, dan karakteristik unik lainnya. Pendekatan bottom up tidak fokus terhadap siklus ekonomi atau siklus pasar. Sebaliknya, pendekatan ini bertujuan untuk menemukan perusahaan dan saham terbaik terlepas dari tren menyeluruh. Dengan kata lain, investasi bottom up mengambil pendekatan mikro untuk berinvestasi dengan pendekatan ekonomi mikro dan global.
Dalam pendekatan top-down, investor dapat mengevaluasi berbagai sektor. Investor juga dapat menyimpulkan bahwa mungkin saja sektor keuangan akan bekerja lebih baik dengan sektor industri. Akibatnya, investor akan membuat portofolio yang lebih mengutamakan dan fokus di sektor keuangan dibanding dengan industri. Kemudian jenis analisis yang kedua yaitu analisis fundamental. Nah, analisis fundamental menekankan kesehatan keuangan perusahaan serta prospek ekonomi yang lebih luas. Praktisi analisis fundamental mencari saham yang mereka yakini telah salah harga oleh pasar. Nah, artinya mereka berdagang dengan harga yang lebih rendah daripada yang dijamin oleh nilai intrinsik mereka. Investor fundamental kerap menggabungkan pendekatan bottom up sehingga dapat mengevaluasi kesehatan keuangan perusahaan, prospek bisnis masa depan, dan melihat potensi independen untuk menemukan apakah akan menghasilkan investasi yang memuaskan. Selanjutnya jenis analisis yang ketiga yaitu analisis teknis. Nah, analisis teknis ini mengevaluasi pola harga saham dan parameter statistik dan menggunakan grafik komputer dan dihitung dengan grafik, tidak seperti analisis fundamental yang mencoba mengevaluasi nilai intrinsik sekuritas. Analisis teknis berfokus pada pola pergerakan harga, sinyal perhargaan, dan alat bagan analitik lainnya untuk mengevaluasi kekuatan atau kelemahan sekuritas. Bahkan pedagang harian sering menggunakan analisis teknis dalam menyusun strategi dan menentukan waktu aktivitas pembelian dan penjualan mereka. Selanjutnya adapun tujuan dari analisis investasi yaitu untuk menentukan bagaimana kemungkinan besar kinerja suatu investasi dan seberapa cocok itu untuk investor tertentu. Faktor kunci dalam analisis investasi itu termasuk harga yang termasuk sesuai jangka waktu yang diharapkan untuk mengadakan investasi dan peran yang akan dimainkan investasi dalam portofolio secara keseluruhan. Selanjutnya materi ketiga yaitu peramalan dan perencanaan agregat. Peramalan adalah seni dan ilmu untuk memperkirakan kejadian di masa depan. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan pengambilan data historis dan memproyeksikannya ke masa mendatang dengan suatu bentuk model matematis. Hal ini bisa juga diprediksi intuisi yang bersifat subjektif. Adapun jenis-jenis peramalan, yang pertama yaitu peramalan ekonomi, yang kedua peramalan teknologi, dan yang ketiga peramalan permintaan. Adapun tujuan langkah sistem peramalan, yang pertama yaitu menetapkan tujuan peramalan, memilih unsur yang akan diramalkan, menentukan horizon waktu bagi peramalan, dan memilih jenis model peramalan, mengumpulkan data yang diperlukan untuk melakukan peramalan, membuat peramalan, dan memvalidasi dan menerapkan hasil peramalan. Kemudian pendekatan dalam peramalan yaitu peramalan kuantitatif, peramalan subjektif, dan peramalan kualitatif. Kemudian perencanaan agregat. Perencanaan agregat atau agregat planning adalah suatu aktivitas operasional untuk menentukan jumlah dan waktu produksi di masa yang akan mendatang. Selanjutnya sifat perencanaan agregat. Prediksi permintaan, kapasitas tingkat persediaan, ukuran tenaga kerja, dan input yang saling berhubungan. Perencanaan harus memilih tingkat output untuk sebuah fasilitas selama 3 hingga 18 bulan yang akan mendatang. Dalam perencanaan agregat, perencanaan produksi tidak menguraikan beberapa produk, tetapi akan menyangkut berapa banyak produk yang akan dihasilkan tanpa mempermasalahkan jenis dari produk tersebut.
Kemudian perencanaan agregat dalam bidang jasa. Eh, yang pertama yaitu sebuah restoran, kedua rumah sakit, ketiga rantai nasional perusahaan jasa kecil, dan industri penerbangan. Kemudian materi yang keempat yaitu pemilihan lokasi. Keputusan mengenai lokasi harus diambil dari perusahaan sesekali saja. Biasanya karena permintaan yang telah melebihi kapasitas pabrik yang ada, atau karena perubahan produktivitas tenaga kerja, perubahan nilai tukar, biaya-biaya, dan sikap masyarakat setempat. Dalam memilih lokasi meliputi yang pertama, tidak pindah tetapi memperluas fasilitas yang ada, mempertahankan lokasi sekarang dan menambahkan fasilitas lain di tempat lain, atau menutup fasilitas yang ada atau pindah ke lokasi yang lain. Nah, yang perlu kita ketahui terlebih dahulu, bisnis merupakan kegiatan atau bentuk aktivitas penjualan barang atau yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan kepada pihak yang berusaha, yang berlangsung secara terus-menerus selama masih memberi keuntungan atau profit. Dalam hal ini, profit merupakan perbedaan revenue dan cost. Revenue adalah perkalian antara output dengan harganya, dan cost adalah perkalian antara input dan harganya. Nah, selanjutnya yaitu jenis-jenis lokasi dalam bisnis. Yang pertama yaitu lokasi bisnis yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, lokasi bisnis ini sudah ditetapkan dan tidak bisa seenaknya membangun bisnis di luar lokasi yang telah ditentukan. Contohnya seperti kawasan industri di Cikarang, Pulau Gadung, dan lain sebagainya. Dan jenis lokasi yang kedua yaitu lokasi bisnis yang mengikuti sejarah. Nah, lokasi bisnis dipilih biasanya memiliki nilai sejarah tertentu yang dapat memberikan pengaruh kegiatan bisnis, misalnya seperti membangun bisnis gudang. Kemudian jenis lokasi yang ketiga yaitu lokasi bisnis yang mengikuti kondisi alam. Nah, lokasi kondisi ini yang tidak bisa dipilih-pilih karena sudah dipilihkan oleh alam itu sendiri. Contohnya seperti tambang emas di Cokotok, tambang aspal di Buton, dan tambang gas alam di Bontang Kaltim, dan lain sebagainya. Kemudian jenis lokasi yang terakhir yaitu lokasi bisnis yang mengikuti faktor-faktor ekonomi. Nah, lokasi bisnis jenis ini pemilihannya dipengaruhi oleh banyak faktor ekonomi seperti faktor ketersediaan tenaga kerja, faktor kedekatan dengan pasar atau ketersediaan bahan baku, dan lain-lain. Materi selanjutnya yaitu desain produk dan jasa. Nah, dalam industri jasa merupakan perbankan, keuangan, asuransi, dan transportasi dan komunikasi. Produk yang ditawarkan oleh perusahaan jasa mulai dari prosedur kesehatan yang meninggalkan luka kecil setelah operasi usus buntu, pencucian dan pemotongan rambut di salon, hingga film yang bagus. Kunci dari desain produk jasa adalah mendefinisikan secara tepat barang-barang yang terikat dalam jasa. Dalam merancang jasa, manajemen harus secara seksama membaca harapan-harapan pelanggan. Merancang jasa merupakan tantangan karena umumnya mempunyai karakteristik unik. Satu alasan mengapa perbaikan produk aktivitas dalam jasa adalah karena baik dalam desain dan produk jasa memasukkan adanya interaksi pelanggan. Saat pelanggan berpartisipasi dalam desain, pemasok jasa mungkin saja daftar menu jasa di mana pelanggan dapat memilih pilihannya. Dalam hal ini, pelanggan dapat berpartisipasi dalam desain jasa. Selanjutnya yaitu ada beberapa 4 fase dalam kehidupan produk. Yang pertama yaitu fase perkenalan. Nah, pada fase ini teknik produksi yang digunakan masih sedang disesuaikan dengan pasar. Kondisi ini memungkinkan adanya pengeluaran lain untuk penelitian,
pengembangan produk, modifikasi dan perbaikan proses, dan pengembangan pemasok. Kemudian fase yang kedua yaitu fase pertumbuhan. Dalam fase ini desain produk telah mulai stabil dan diperlukan peramalan kebutuhan kapasitas yang efektif. Penambahan kapasitas yang sudah ada mungkin diperlukan untuk memenuhi permintaan konsumen. Kemudian fase yang ketiga yaitu fase kematangan. Pada saat sebuah produk dewasa, pesaing mulai bermunculan, produksi dalam jumlah yang besar dan inovatif yang sesuai dengan inovatif ini, dan pembiayaan untuk meningkatkan keuntungan. Dan fase yang terakhir yaitu fase keturunan. Nah, produk yang hampir mati, produk yang buruk bagi investasi sumber daya dan kemampuan manajerial. Untuk itu, produk yang sudah hampir mati ini perlu dihentikan produksinya. Selanjutnya, pengembangan produk telah terjadi secara dahsyat sehingga mengakibatkan segala sesuatu dengan cepat kelihatan ketinggalan zaman karena memang telah usang. Produk-produk lama secara terus-menerus dirancang kembali dan produk-produk baru tiada henti-hentinya terus dikembangkan. Kemudian beberapa tahap dalam pengembangan produk. Ya, yang pertama yaitu ide. Nah, bersumber dari perubahan lingkungan teknologi, demografi, ekonomi, politik dan sebagainya. Dan yang kedua yaitu persyaratan yang harus dipenuhi di pasar. Itu pendekatan yang diperlukan untuk memuaskan konsumen. Dan yang ketiga yaitu spesifikasi. Nah, bagaimana cara kerja produk tersebut. Dan yang keempat, spesifikasi produk. Nah, bagaimana produk akan dibuat. Nah, yang kelima, ulasan desain. Bagaimana produk akan dibuat secara ekonomis dan kualitas. Dan yang keenam, pengujian pasar. Apakah produk memenuhi keinginan pasar. Dan yang ketujuh, pengenalan produk. Produk diantar ke konsumen. Dan terakhir yaitu evaluasi, berhasil atau tidaknya sebuah produk. Selanjutnya, materi yang terakhir atau materi yang keenam yaitu kapasitas produksi. Kapasitas produksi merupakan kapasitas atau kekuatan perusahaan yang memproduksi barang dan jasa dalam waktu tertentu dan dapat dibatasi pada lokasi produksi. Nah, adapun beberapa proses dalam perencanaan kapasitas. Nah, yang pertama yaitu memperkirakan permintaan di masa mendatang, termasuk dampak teknologi, persaingan dan hal-hal lain. Dan yang kedua, menguraikan kasus dalam persyaratan fisik. Yang ketiga, mengembangkan kapasitas yang direncanakan pilihan yang terkait dengan kebutuhan itu. Yang keempat, menganalisis pengaruh ekonomi pada pilihan perencanaan. Dan kelima, tinjau risiko dan pengaruh strategi pada pemilihan rencana. Yang keenam, memutuskan rencana implementasi. Dan yang terakhir, jenis perencanaan kapasitas produksi. Selanjutnya, beberapa jenis perencanaan kapasitas produksi. Yang pertama yaitu perencanaan kapasitas jangka pendek. Perencanaan kapasitas jangka pendek digunakan untuk menangani hal-hal secara ekonomi yang mendadak di masa mendepan. Misalnya untuk memenuhi permintaan mendadak atau langsung dalam waktu singkat. Kemudian yang kedua, perencanaan kapasitas jangka panjang. Perencanaan kapasitas jangka panjang adalah strategi operasi dalam menghadapi semua kemungkinan yang akan terjadi yang dapat diprediksi. Selanjutnya yaitu strategi yang dapat diambil oleh perusahaan sehubungan dengan kapasitas jangka panjang. Nah, yang pertama yaitu strategi untuk melihat dan menunggu atau tunggu dan melihat strategi. Kemudian yang kedua yaitu strategi ekspansionis, adalah kapasitas yang selalu melebihi atau berdasarkan permintaan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini.
Saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa.